Jadi sahabat Indonesia, ini keprihatinan saya bahwa di negara ini akhir-akhir ini semua serba akan dimiliterisasi. Bukan kita anti militer, tidak, tapi militer itu pada tempatnya, pada tugas pokoknya. Ada klaster-klaster sendiri yang itu tidak perlu dicampur aduk. Kita sudah nggak karu-karuan ini. Polisi tugas pokoknya adalah Kamtibmas penegakan hukum, malah punya dapur SPPG, malah nanam jagung. Tentara tugasnya tentang menjaga kedaulatan negara, malah disuruh bertani. Belum tentu berhasil juga. Sudah dibangun batalion teritorial pembangunan di mana-mana. Sekarang sekolah rakyat diintervensi dengan cara-cara militer. Ini bagi saya sudah kesalahan kebijakan yang akan memalukan kalau ini nanti ada korban lagi terus kemudian baru dikoreksi. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, setelah Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih dimiliterisasi dan gagal. Kenapa gagal? Dari 35.000 peserta, 5 orang meninggal dunia. Dan konon sekarang dihentikan program latihan dasar kemiliteran bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih. Yang membuat kita geleng-geleng kepala, program pelatihan dasar militer bagi calon manajer koperasi ini baru dihentikan setelah memakan 5 korban jiwa. 5 korban ini ternyata menjadi martir yang menyadarkan pemerintah, CHU Kementerian Pertahanan, bahwa tidak tepat pelatihan dasar kemiliteran bagi calon pengelola toko. Ini sudah fix. Bayangkan, menurut informasi yang saya terima dari anggota DPR RI Komisi 1, Bapak Mayor Jenderal TNI Dr. TB Hasanuddin, anggaran yang diperlukan per orang calon manajer untuk pelatihan dasar kemiliteran ini adalah 30 juta per orang. Kalau pesertanya sekitar 35.000, artinya anggarannya 1 triliun lebih. Wow, uang rakyat dibuang sia-sia dan mengorbankan 5 nyawa dengan sia-sia. Pelatihan manajerialnya biayanya 15 juta per orang, tapi pelatihan dasar kemiliterannya 30 juta per orang. Uang negara, uang rakyat dari pajak dihambur-hamburkan untuk sesuatu yang salah. Nah, saya tidak akan lagi membahas masalah Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Nelayan Merah Putih karena konon sudah dihentikan atau dimodifikasi lebih banyak pelatihan manajerialnya. Sekarang pemerintah justru akan memiliterisasi anak-anak sekolah di sekolah rakyat. Ada 1.000 taruna Akademi Militer dari Magelang akan diterjunkan ke 166 sekolah rakyat di Indonesia untuk pelatihan pembinaan atau pendidikan karakter, kedisiplinan, dan sebagainya. Anak sekolah, anak SD harus diterjunkan 1.000 taruna. Taruna itu belum jadi tentara 100%. Mereka juga masih berlatih untuk membentuk karakter dirinya.
pada saat mereka belum fix menjadi militer yang benar 100%, mereka juga harus melatih anak-anak SD. Ada dua sisi ini. Sisi untuk apa anak-anak SD sekolah rakyat diajari oleh taruna-taruna, militerisasi di sekolah-sekolah, buat apa? Yang kedua, taruna ini kan belum jadi tentara beneran. Mereka juga masih sekolah, masih melakukan pendidikan di akademi. Mereka sendiri juga belum terbentuk secara firm jiwa korsanya sebagai seorang tentara, kok malah ngajarin orang gitu. Dan urgensinya apa gitu. Mengapa pemerintah tidak kapok-kapok setelah Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Lahan Merah Putih dimiliterisasi gagal, ini sekolah rakyat akan dimiliterisasi juga. Kenapa mindset pemerintah seolah-olah kedisiplinan, ketertiban itu hanya bisa dibangun dengan cara militerisasi? Ini mindset yang menurut saya salah. Coba kita bayangkan. Pada waktu revolusi budaya pelayanan PT KAI, Kereta Api Indonesia, pada saat Ignatius Jonan dan Wimbo Harjito menjadi direktur utama dan direktur komersial di KAI, dilakukan revolusi mental, revolusi budaya, revolusi pelayanan. Akhirnya pelayanan kereta api yang amburadul zaman dulu menjadi berubah 180 derajat menjadi luar biasa baik sekarang. Itu tanpa militerisasi. Dibenahi sistemnya, kesejahteraannya, fasilitasnya, semua jadi tanpa ada sentuhan militerisasi. Mengapa mindset pemerintahan Presiden Prabowo ini seolah-olah akan dimiliterisasi, semuanya akan beres? Tentara diterjunkan untuk ke pertanian. Sudah salah kaprah. Mengapa mereka tidak berlatih? Justru masuk ke pertanian, polisi nanam jagung. Ini yang mindsetnya salah menurut saya. Seolah-olah mau semua peri kehidupan di Indonesia ini akan beres, akan tertib, disiplin kalau sudah dimiliterisasi. Ini salah kaprah dan salah. Bayangkan, menteri-menteri ikut retret sekian hari di Magelang. Hasilnya, bagaimana kinerja menteri-menteri sekarang? Ekonomi kita amburadul, ada wamen yang korupsi, ada menteri yang diganti, kepala daerah harus diretretkan ke Magelang. Hasilnya berapa orang yang ketangkap karena korupsi, karena disuap, karena apapun, karena perselingkuhan. Anggota DPRD juga dimasukkan di retret di Magelang. Hasilnya apa? Seolah-olah semua peri kehidupan di negeri ini mau dimiliterisasi. Ini menurut saya salah kaprah. Di negara-negara maju, Norwegia misalkan, Denmark misalkan, yang tingkat pemberantasan korupsinya luar biasa dan ranking tertinggi nomor 1 indeks persepsi korupsi di dunia, Denmark, tidak ada militerisasi, dibangun sistemnya, dibangun kesadaran moralnya, diberikan kesejahteraan, aman semuanya. Ini sekolah, anak-anak sekolah dididik dengan cara militer. Kita punya presiden berapa orang? 8 orang presiden. 3 diantaranya dari militer, yang lain non-militer. Bisa jadi presiden tanpa ada jejak militerisasi dalam pembentukan karakter mereka. ITB banyak menghasilkan insinyur hebat, IPB inovasi-inovasi hebat, UI tanpa ada militerisasi. Mengapa semua hal seolah-olah akan beres dengan militerisasi? Belum kita bicara pembiayaan 1.000 orang taruna yang akan diterjunkan ke sekolah rakyat. Kita sedang gundah dengan posisi sekolah rakyat.
sekolah rakyat tapi di bawah Kementerian Sosial. Dibangun masif di mana-mana di 34 provinsi. Ada 166 sekolah, anggarannya 24,9 triliun dibangun sekolah rakyat. Untuk apa? Mengapa mereka tidak digabungkan di sekolah-sekolah yang biasa di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah? Seolah-olah mereka di-framing sekolah anak orang miskin, diberikan fasilitas yang berlebihan seperti tentara, dan ini diajarin tentara. Ini udah salah kaprah. Standing dari sekolah rakyat itu bermasalah. Sekarang ditambah lagi dengan menerjunkan 1.000 taruna untuk melatih kedisiplinan anak-anak SD. Saya nggak ngerti mindsetnya seperti apa. Apakah perlu korban lagi agar program ini dibatalkan? Program MBG sekarang lagi gonjang-ganjing. Karena apa? Gerusa-gerusu. Tidak ada kajian, tidak ada piloting, dijalankan, akhirnya korupsinya menggila, brutal, ugal-ugalan. Lalu mulailah dievaluasi keras. Latihan dasar kemiliteran buat calon manajer koperasi akhirnya memakan 5 orang calon manajer meninggal dunia dengan sia-sia. Baru dievaluasi lagi. Sekarang sekolah rakyat mau dimiliterisasi. Seolah-olah semua akan beres tertib dengan cara militer. Ini mindset yang salah. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada militer. Militer itu bagus, penting. Tapi untuk orang-orang yang memang berprofesi sebagai militer, tentara, laut, darat, udara. Silahkan, karena mereka tugasnya adalah melindungi kedaulatan NKRI. Mereka harus berlatih fisik yang keras. Itu cocok. Kalau sekolah rakyat diajari disiplin, seolah-olah pendisiplinan itu akan beres dengan pelatihan baris berbaris, yel-yel dari taruna-taruna yang belum firm kepribadiannya juga. Mereka masih kadet. Mereka masih taruna, namanya taruna, belum tentara beneran. Harus ngajari anak-anak SD. Bagi saya ini kebijakan yang absurd. Dan mohonlah pemerintah hati-hati membuat kebijakan. Ini anak-anak SD ini perlu dilatih kepribadian sopan santun, terus kemudian diasah kecerdasannya. Tidak perlu diajarin ketertiban, kedisiplinan dengan cara-cara ala-ala militer. Saya menjadi sarjana, atau banyak orang lagi sarjana, mulai S1, S2, S3, ada yang guru besar. Tidak perlu pelajaran militerisasi di sekolah. Kita jadi kok, kita disiplin kok, dengan cara kita sendiri. Tidak harus semua masalah kedisiplinan, ketertiban itu dilakukan dengan cara-cara militerisasi. Bisa dengan cara kita sendiri. Orang sipil itu juga bisa jadi disiplin. Di Singapura masyarakatnya disiplin karena apa? Sistemnya dibangun secara baik dan mereka tahu aparat negaranya bersih. Jadi sistemnya berjalan, masyarakatnya disiplin. Tidak semua masyarakat di Singapura belajar baris berbaris yel-yel ala-ala militer. Mereka bisa disiplin. Di negara-negara Eropa, negara-negara maju yang lain, semua bisa diselesaikan dengan baik, dengan cara sipil, tidak perlu dengan cara-cara militer. Jadi sahabat Indonesia, ini keprihatinan saya bahwa di negara ini akhir-akhir ini semua serba akan dimiliterisasi. Bukan kita anti militer, tidak. Tapi militer itu pada tempatnya, pada tugas pokoknya. Ada klaster-klaster sendiri yang itu tidak perlu dicampur aduk. Kita sudah nggak karu-karuan ini. Polisi tugas pokoknya adalah Kamtibmas penegakan hukum, malah punya dapur SPPG, malah nanam jagung. Tentara tugasnya tentang menjaga kedaulatan negara,
malah disuruh bertani. Belum tentu berhasil juga. Sudah dibangun batalion teritorial pembangunan di mana-mana. Sekarang sekolah rakyat diintervensi dengan cara-cara militer. Ini bagi saya sudah kesalahan kebijakan yang akan memalukan kalau ini nanti ada korban lagi terus kemudian baru dikoreksi. Mbok Yao pemerintah belajar dari kesalahan kebijakan yang mulai dari MBG, kesalahan tentang koperasi Desa Merah Putih, pelatihan dasar kemiliteran yang nggak tepat, tidak ada urgensinya, tidak ada relevansinya, gagal, sekarang dikoreksi. Ini sekarang diuji coba lagi di anak-anak sekolah rakyat. Ini membuat kita geleng-geleng kepala. Saya berharap kebijakan ini dievaluasi, kalau perlu dibatalkanlah, menghemat anggaran negara. Karena saya tahu memobilisasi 1.000 taruna dari Akmil untuk mengajar sekolah itu pasti membutuhkan dana yang besar. Saya lebih cenderung 1.000 taruna Akmil ini belajar lebih tekun di akademi masing-masing biar menjadi tentara yang baik, profesional, tangguh, tanggap, tanggon untuk menjaga kedaulatan RI. Tidak perlu masuk dilibatkan untuk menertibkan atau melatih kedisiplinan pembentukan karakter anak-anak sekolah yang masih sekolah dasar ini. Bagi saya ini kebijakan yang salah. Ini pengingat kepada pemerintah karena saya mencintai negara ini. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.